Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran PKN, di mana minggu lalu kita sudah mempelajari tentang makna simbol sila-sila Pancasila, mulai dari simbol sila pertama hingga simbol sila kelima. Nah, kalian tentunya sudah mengetahui kenapa simbol sila pertama itu dilambangkan bintang dan seterusnya. Jadi hari ini kita akan coba lanjutkan pembelajaran kita tentang ini masih terkait dengan makna simbol sila-sila Pancasila. Hari ini kita lanjutkan yaitu keterkaitan antar simbol dalam Pancasila. Jadi antar simbol-simbol Pancasila itu mempunyai kaitan-kaitan tertentu. Jadi setiap simbol memiliki makna yang berbeda-beda, akan tetapi simbol Pancasila saling berkaitan satu sama lain dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Nah, berikut gambar simbol Pancasila. Di sini ada gambarnya. Ini adalah gambar perisai. Perisai ini nanti Bapak akan jelaskan satu persatu makna dari lambang perisai ini. Ada perisai, kemudian ada warna dasarnya merah. Kenapa warnanya merah? Kemudian ada warna dasar putih dan ada garis hitam tebal di samping-samping perisai ini. Nanti akan dijelaskan. Kita mulai pada gambar perisainya itu sendiri. Ini gambar perisai. Jadi perisai atau tameng telah dikenal oleh bangsa Indonesia sejak masa Kerajaan Nusantara. Perisai digunakan sebagai senjata pertahanan dalam perjuangan untuk mencapai tujuan. Jadi kenapa perisai itu dipakai, dijadikan sebagai simbol Pancasila? Karena itu memang sudah dikenal, perisai itu digunakan untuk senjata pertahanan. Jadi itu menyimbolkan pertahanan bangsa kita. Kemudian yang kedua, di dalam perisai itu ada 5 ruang pada perisai. Yang ini ada 5 ruang ya, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 ruang. Jadi 5 buah ruang pada perisai yang mencerminkan 5 dasar negara, yaitu sila-sila Pancasila. Jadi dalam perisai itu ada ruangan-ruangan sebagai letak dari simbol-simbol Pancasila itu sendiri. Jadi yang berikutnya kita akan membahas garis tebal. Garis tebal itu yang ada ini nih. Ini garis tebal. Jadi garis hitam tebal di tengah perisai itu ini menggambarkan letak Indonesia yang dilewati oleh garis khatulistiwa. Makanya kenapa negara kita itu panas atau beriklim tropis, karena dia dilewati oleh garis khatulistiwa. Jadi itu makna dari simbol garis tengah hitam di tengah perisai itu sendiri. Selanjutnya materi kita akan lanjutkan pada penerapan nilai-nilai Pancasila. Jadi Pancasila itu bukan hanya sekedar disebutkan, diucapkan, akan tetapi mempunyai nilai-nilai dan penerapannya itu ada dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dengan penerapan sila ketuhanan yang Maha Esa atau sila pertama. Jadi sila pertama Pancasila mengandung nilai keimanan, ketakwaan, kejujuran, dan toleransi. Salah satu contohnya adalah menghormati orang yang sedang beribadah. Jadi kita bisa lihat gambar di bawah ini, sila pertama itu mengandung nilai-nilai yang memang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Jadi contohnya itu ada berdoa sebelum melakukan kegiatan, itu termasuk dalam penerapan nilai-nilai Pancasila sila pertama. Kemudian yang kedua adalah menghormati tetangga yang merayakan hari besar. Jadi itu 2 contoh sikap kita dalam menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk sila pertama. Ya, sila kedua Pancasila yaitu penerapannya. Sila kedua Pancasila mengandung nilai-nilai rendah hati, saling menghargai, membantu, serta menghormati hak dan kewajiban dengan orang lain. Jadi itu nilai-nilai yang
dikandung oleh sila kedua Pancasila. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah pertama, mengumpulkan sumbangan untuk korban banjir, itu termasuk penerapan nilai sila kedua. Kemudian yang kedua, menegur teman yang membuang sampah sembarangan. Jadi itu dua contoh sikap yang menggambarkan nilai sila kedua Pancasila. Jadi kalau misalkan anak-anak sudah pernah melakukan dua contoh ini, berarti itu sudah menggambarkan kalian sudah menerapkan sila kedua Pancasila. Selanjutnya kita lanjut pada sila yang ketiga, yaitu penerapan sila persatuan Indonesia. Sila ketiga ini mengandung nilai persatuan dan kesatuan, kerjasama dalam perbedaan, dan cinta tanah air. Jadi walaupun kita berbeda-beda agama, suku, bangsa, semuanya, ras, itu tetap kita harus saling menghargai dan tetap bersatu, karena persatuan itu sangat penting. Dulu pahlawan dulu kenapa kita bisa merdeka, karena adanya persatuan. Nah, di sini contoh kehidupan sehari-hari yang termasuk nilai penerapan sila ketiga ini adalah yang pertama, bangga saat memakai pakaian tradisional. Kalau misalkan anak-anak ada yang dari Jawa, pasti bangga menggunakan pakaian adat Jawa, ataupun misalkan batik itu kan khas Indonesia. Jadi kalau memakai batik walaupun di luar negeri tetap harus bangga, itu namanya cinta tanah air. Yang kedua adalah hidup rukun dengan tetangga yang berbeda agama. Jadi kalau misalkan ada temannya yang beragama lain, itu pun tetap harus hidup rukun, tidak boleh saling mencaci maki, saling berkelahi ataupun dan sebagainya. Itu harus saling menghargai antar agama. Berikutnya adalah penerapan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini adalah kita lihat sila keempat Pancasila mengandung nilai kekeluargaan dan mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah bersama. Jadi contohnya ini titik berat pada sila keempat ini adalah tentang musyawarah. Jadi bangsa kita memang sudah dikenal dengan musyawarahnya, yaitu menyelesaikan apapun masalahnya itu diselesaikan melalui musyawarah. Contohnya di bawah ini, yang pertama, memberi usul saat diskusi kelompok. Jadi kalau misalkan anak-anak mengerjakan tugas secara berkelompok, itu kalau misalkan memberi usul kepada teman, itu sudah termasuk penerapan sila keempat. Yang kedua, musyawarah warga untuk kerja bakti. Jadi kalau misalkan di rumahnya orang tuanya dipanggil untuk rapat atau musyawarah, itu sudah termasuk penerapan sila keempat Pancasila. Selanjutnya sila kelima, jadi penerapan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini mengandung nilai luhur yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah yang pertama, bersemangat dan giat belajar. Yang kedua, memuji gambar buatan teman. Jadi dua contoh ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari itu di sekolah. Misalkan anak-anak bersemangat dan giat belajar itu sudah termasuk penerapan sila kelima tuh. Kemudian yang kedua, memuji gambar teman ataupun memuji hasil karya teman, itu sudah termasuk penerapan sila kelima Pancasila. Jadi jangan ragu-ragu ketika misalkan ada temannya yang bagus tulisannya ataupun bagus karyanya, itu silakan dipuji karena itu termasuk perbuatan yang terpuji. Begitupun kalau datang di sekolah, semangat dan giat belajar itu termasuk penerapannya. Baik anak-anak, itulah pembelajaran kita PKN hari ini. Semoga dapat dipahami, semoga dapat dimengerti penjelasannya. Jikalau tidak dimengerti, silakan saja langsung bertanya kepada Bapak melalui chat ataupun video call. Kemudian jika masih kurang materinya, silakan dibaca di buku, itu lebih lengkap lagi, karena yang Bapak jelaskan tadi adalah hasil dari
rangkuman atau pokok-pokok materi yang Bapak sudah ambil dalam buku. Jadi materinya ada di dalam buku semuanya. Akhir kata dari Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.